Televisi adalah salah satu teknologi yang telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menikmati hiburan. Sejak pertama kali ditemukan, televisi terus berkembang dari perangkat sederhana menjadi media digital yang canggih. Bagaimana sejarah panjang televisi dimulai? Siapa saja tokoh-tokoh penting di balik penemuannya? Mari kita telusuri perjalanan sejarah dan inovasi dalam dunia televisi. Televisi dimulai pada akhir tahun 1800-an. Orang-orang telah memimpikan ide untuk mengirimkan gambar melalui udara selama beberapa dekade. Kemudian secercah harapan muncul. Pada tahun 1873, unsur selenium ditemukan memiliki sifat fotokonduktif. Selenium akan bereaksi terhadap listrik secara berbeda dari zat lain tergantung pada paparannya terhadap cahaya. Ini akan menjadi dasar dari televisi mekanis. 7 tahun kemudian, seorang mahasiswa teknik Jerman, Paul Knipko, merancang dan mematenkan televisi pertama di dunia berdasarkan prinsip sifat selenium. Televisi pertama yang kita miliki tidak memiliki kabel. Setiap televisi dilengkapi dengan antena sendiri dan antena pada televisi disebut telinga kelinci. Mereka menggunakan tongkat pancing kecil yang dapat diteleskop dan tingginya sekitar 3 atau 4 kaki. Anda harus memindahkannya dan terkadang Anda meletakkan selembar aluminium foil kecil di atasnya. Dan Anda harus menyentuhnya. Anda akhirnya mendapatkan gambar yang tidak pernah jelas. Mereka semua hitam dan putih. Pada tahun 1897, seorang profesor bernama Karl Ferdinand Braun sedang belajar di Berlin di Universitas Marburg tentang gaya gerak listrik ketika ia menemukan osilografi sinar katoda. Osilografi adalah, kutipan, instrumen untuk mengukur arus listrik bolak-balik atau bervariasi dalam hal arus dan tegangan. Ia akan menembakkan sinar elektronik melalui tabung vakum dan ia akan membedah dan merekam arus dan tegangan yang bervariasi dari sinar elektronik tersebut. Banyak yang mengklaim telah menemukan tabung sinar katoda sebelum dia, tetapi ia adalah satu-satunya yang terbukti benar. Penemuan ini merupakan faktor penting bagi penemuan televisi elektronik. Dr. Braun meninggal pada tahun 1918. Mereka biasa menyetel televisi seperti menyetel radio lama dengan jarum yang bergerak maju mundur dan ada 3 stasiun televisi. Pada tahun 1920-an, radio telah ditemukan. Hal ini memicu imajinasi banyak ilmuwan untuk mengirim gambar melalui udara dan juga suara. Ilmuwan Amerika Charles Francis Jenkins dan penemu Skotlandia John L. Baird bersaing untuk menjadi orang pertama yang mengirim gambar televisi. Baird terinspirasi oleh ide televisi setelah membaca jurnal ilmiah yang diterbitkan Paul Knight. Pada tanggal 19 Mei 1922, Jenkins mengirim foto televisi pertama, yang disebutnya sebagai, kutipan, foto radio. Tiga tahun kemudian, John Baird mengirim gambar televisi pertamanya. Pada saat John Baird mengirim foto televisi pertamanya, Charles Jenkins telah selesai mengirim gambar bergerak pertama. Ini adalah kincir angin yang bergerak lambat. Proses pengiriman gambar ini oleh Charles disebut sebagai penglihatan radio. Selama Charles Jenkins dan John Baird mengerjakan televisi mekanis, penggantinya juga sedang mengerjakan televisi elektrik. Dua orang secara tidak sengaja bersaing satu sama lain untuk menciptakan perangkat ini. Vladimir Kuzmich Zavorykin, seorang imigran Amerika dari Rusia. Ia lahir pada tahun 1890. Ia membantu memperbaiki peralatan elektronik di kapal penjelajah ayahnya pada usia 9 tahun. Kemudian, ia pindah ke St. Petersburg. Karir profesional pertamanya dimulai pada tahun 1908 ketika ia menghadiri Institut Teknologi Kekaisaran. Vladimir Zavorykin dan direktur sekolah tersebut menciptakan televisi hiper menggunakan cakram Paul Knipko dan tabung sinar katode Ferdinand Braun. Setelah berimigrasi ke Amerika Serikat, ia mulai bekerja di Westinghouse Company dan afiliasi Radio Corporation of America. Saat bekerja di sana,
Ia mengajukan paten AS pada bulan Desember 1923, tetapi orang-orang di kantor paten menolaknya karena mereka tidak memiliki prototipe yang berfungsi. Pada tahun 1906, pilot Taylor Farnsworth lahir di dalam kabin kayu di Beaver, Utah. Ia adalah seorang anak petani, tetapi ia suka membaca majalah sains seperti Science and Invention. Ketika ia di kelas 9, ia menggambar sketsa tentang bagaimana menurutnya televisi akan beroperasi. Pada saat ia berusia 19 tahun, ia memiliki ide tentang bagaimana televisi elektronik akan dikonfigurasi. Ia menemukan beberapa investor dan pindah ke San Francisco untuk memulai sebuah laboratorium. Di laboratorium Westinghouse, Vladimir Zworykin bekerja keras untuk membuat model yang berfungsi, yang dalam desain lebih unggul daripada Farnsworth. Tetapi ini menyebabkan proyeknya berlangsung lebih lama dari yang diantisipasi. Ini adalah TV kabel dan TV satelit yang mungkin telah terjadi dalam 20 tahun terakhir atau kurang. Semakin banyak acara, semakin banyak stasiun, dan stasiun-stasiun tertentu bermunculan. David Sarnoff, CEO perusahaan radio Amerika, bertemu Zworykin. David Sarnoff dijanjikan akan memiliki televisi elektronik yang berfungsi di pasaran dalam waktu 2 tahun hanya $100.000. Pada musim panas, Zworykin telah menciptakan perangkat penerima elektronik untuk televisinya. Karena itu, subjek yang dipindai di televisi tidak memerlukan cahaya yang panas dan intens untuk digunakan. Zworykin mengerjakan penemuannya dari awal. Penemuan itu masih dalam tahap pengembangan ketika pada tahun 1930, Villa Farnsworth berhasil mengembangkan dan mematenkan modelnya. Pada tahun 1931, pengangguran melonjak hingga 25%. Hal ini menyebabkan kemajuan televisi melambat. Pada tahun 1934, Charles Francis Jenkins, pendiri televisi mekanis, meninggal dunia. Pada tahun 1939, setelah pendanaan sebesar $50 juta dan pengajuan paten yang diajukan 16 tahun sebelumnya, Vladimir Zworykin akhirnya menyelesaikan dan mematenkan televisinya. Sementara itu, Villa Farnsworth telah meningkatkan kualitas televisinya, tetapi tetap tidak sebanding dengan milik Vladimir. Tabung merah katodenya menerjemahkan gambar pada resolusi 50 kali lebih tinggi daripada televisi asli Villa Farnsworth. Dari tahun 1939 hingga 1945, selama Perang Dunia Kedua, kemajuan televisi terhenti. Pada tanggal 24 Agustus 1940, Paul Netko, pendiri semua televisi, meninggal dunia. 8 tahun kemudian, Louis W. Parker, seorang imigran dari Hungaria, menemukan perangkat yang akan menerima suara untuk televisi lebih baik daripada metode lama. Karena itu, biaya televisi menjadi jauh lebih murah. Pada tahun 1956, televisi berwarna diperkenalkan kepada publik sebagai produk komersial. Pada dekade berikutnya, televisi terus mengalami inovasi, seperti penggunaan remote control, layar datar, dan akhirnya televisi digital serta smart TV yang dapat terhubung ke internet. Kini, televisi tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi, edukasi, dan informasi yang lebih canggih. Perkembangan televisi tidak lepas dari kontribusi berbagai ilmuwan, mulai dari Paul Nipkow, John Logie Baird, Philo Farnsworth, hingga Vladimir Zworykin. Berkat penemuan dan inovasi mereka, televisi terus berkembang menjadi teknologi yang semakin canggih dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Demikian video sejarah dan penemuan televisi. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.